Lalu bicara tentang anggaran. Anggaran untuk sosialisasi suluh di tingkatan desa sudah ada dana desa. Lalu di tingkat untuk screeningnya bagaimana? Dana pok di puskesmas ada. Sudahkah itu digunakan untuk tepat guna, tepat daya? Iya. Realisasinya menurut Bu Nah, Eni? Rawuh masyarakat Kudus dan sekitarnya masih tetap di pojok Kudus Kota Kretek bersama Centini News. Masyarakat Kudus dan sekitarnya, kita ingin mencoba membangun pemahaman masyarakat dengan dialog. Kali ini kita sudah bersama Ibu Eni Mardianti, sarjana hukum. Beliau adalah aktivis pencegahan dan penularan virus HIV/AIDS di Kabupaten Kudus. Kali ini kita akan mencoba bicara tentang bagaimana mencegah penderita AIDS ini dengan edukasi. Selamat siang Ibu Eni Mardianti. lebih dalam lagi kan. Jadi itu kita adakan itu sehingga kita bisa mewarnai anggaran dana desa untuk penyuluhan HIV di tingkatan desa. Nah, ini sudah mulai banyak desa yang menganggarkan itu pada tahun 2020. 2020 ini nanti pada tahun 2021 kami berharap itu tetap dianggarkan supaya suluh membentuk kader-kader di tingkatan desa, kader BPA namanya, warga peduli AIDS. Tugas mereka adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat di tingkatan desa. Ini pemberdayaan masyarakatnya masuk kan begitu. Lalu untuk kembali lagi ketika regulasi ini menjadi penting, cantolan hukum ini menjadi penting, kita akan melihat pada goodwill ya, goodwill pemerintah daerah. Masuk nggak di sana? Ada nggak itikat baik? Lalu bicara tentang anggaran. Anggaran untuk sosialisasi suluh di tingkatan desa sudah ada dana desa. Lalu di tingkat untuk screeningnya bagaimana? Screening ini kan karena program ini kan dibiayai oleh negara. Negara di pemerintah daerah ini kan pemerintah kabupaten. Di sana ada subsidi, ada alkes-alkes yang dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dan satu hal lagi bahwa penanggulangan penyakit menular, pencegahan ini juga masuk di SPM kes. SPM kes 100% ini harus dicapai di tingkatan puskesmas. Di sana ada BOK loh. Ya. Ada BOK di sana. Untuk operasional kesehatan itu dana pok di puskesmas ada. Sudahkah itu digunakan untuk tepat guna, tepat daya? Iya. Realisasinya menurut Bu Eni? Yang dipotret Bu Eni selama ini? Saya melihatnya bahwa mereka bukan kurang ya. Yaitu tadi masuk lagi pada mampukah mereka menerjemahkan program-program pemerintah ini dalam implementasi di tingkatan bawah. Puskesmas ini menjadi dasar loh. Sudahkah puskesmas melakukan itu? Screening secara masif ke masyarakat. Mari kita lihat ketersediaan reagen semua terfasilitasi oleh DKK dengan alkesnya, bahan habis pakainya. Tapi bagaimana dengan ketersediaan tenaga di tingkatan puskesmas? Puskesmas itu untuk analisnya ada nggak di sana analis tenaga analis di tingkatan laborat itu untuk cek laborat di tingkatan puskesmas. Ketika ada SPM kesehatan harusnya mereka punya analis. Berapa tenaga analis di kesehatan? Ada beberapa puskesmas yang nggak punya tenaga analis kok. Jadi itu, jadi komitmen goodwill jadi, ini. Iya paling tidak dalam
memprogramkan kegiatan ini kan harus didasarkan pada skala prioritas itu ya, artinya kebutuhan, bahwa mungkin yang dipaparkan Bu Eni tadi sebenarnya kan kita punya persoalan ini loh, dan yang kita butuhkan sekarang itu ini. Lah kenapa sudah 4 tahun geliat pemerintah untuk merealisasikan program yang seperti ini itu nampaknya masih artinya landai dan santai? Apa karena mungkin realisasi untuk mewujudkan goal-goal tadi yang tahun sekian harus zero ini itu karena program ini tidak seperti yang dibicarakan banyak masyarakat itu tidak berbasis proyek atau bagaimana? Nah, silakan lagi tuh kalau kalau bicara tentang kesehatan masyarakat. Oke, kita bicara tentang sebuah bangunan. Ketika bicara proyek itu di dalam otak saya langsung bicara tentang bangunan fisik. Infrastruktur. Tapi kita ini membangun kesehatan masyarakat. Ya, dan hari ini dan goalnya kan sudah muncul ya, di tahun sekian kita zero ini, di tahun kesekian zero ini kan begitu. Iya. Jadi, dan ingin membebaskan kondisi masyarakat dari kemiskinan, kelaparan kesakitan, dan kan itu. penyakit dan lain-lain kan begitu. Berarti kan kita mulai bagaimana kita mempengaruhi para pemangku kebijakan ini bahwa jangan hanya berbasis proyek. Artinya fisik. Sedikit kalau misalnya kita mau jujur ya, di beberapa tahun terakhir ini kan banyak pengadaan alkes di masing-masing puskesmas atau di mungkin di labora dan lain-lain kan begitu. Bahkan menurut informasi yang kemarin sempat agak viral di media ini, anggota komisi D sidak ke beberapa puskesmas menemukan alat kesehatan yang dipunyai oleh puskesmas itu tidak dimanfaatkan. Artinya tidak dimanfaatkan itu apakah speknya tidak sesuai atau mungkin operatornya tadi yang tidak memiliki, sehingga pembelian alat kesehatan itu sendiri diduga tidak berdasarkan kebutuhan, akan tetapi hanya berdasarkan keinginan. Kalau misalnya ini di breakdown sampai ada mungkin penganggaran dan lain-lain, saya yakin manfaatnya akan lebih ada. Menurut Mbak Eni, bagaimana kondisi real seperti ini? Sebetulnya itu pada perencanaan. Seseorang merencanakan sesuatu atau sebuah instansi merencanakan sesuatu untuk penganggaran itu kan berdasarkan ini tadi mapping di bawah. Musrenbang lah, mulai dari desa sampai kabupaten. Nah ini kebanyakan kan muncul tiba-tiba, ujuk-ujuk mak bedunduk kan begitu. Inisiasinya kan juga harus dari masing-masing OPD pengampu tentunya kan begitu. Akhirnya kan dari beberapa petugas ya atau aparat atau apapun itu bentuknya di tingkatan pemerintahan itu mereka harus rajin-rajin belusuan. Jadi yang belusuan itu bukan hanya tidak hanya calon bupati saja, tapi juga di tingkatan OPD-nya harus banyak belusuan, tahu kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk kesehatan masyarakat ini apa kan gitu. Jangan sampai enggak ada perencanaan, tiba-tiba ada alkes akhirnya menjadi terbengkelai, ataukah jangan-jangan banyak obat-obatan atau banyak reagen yang daluarsa itu karena kurangnya perencanaan. Sudah tahu nggak punya analis misalnya, lah kok ya dikasih reagen sekian, lah ini siapa yang mengoperasikan? Nah, kan itu. Jadi perencanaan tidak hanya sekedar belanja ini ya untuk ini, tapi bagaimana kesiapan dari
kesiapan ini operatornya petugas atau itu tadi. kesiapan SDM-nya Dan kan ketika begitu. misalnya memilih alkes yang ini, tentu tujuannya kan juga harus jelas, dalam arti sebelum punya alat ini seperti ini dan nanti sesudah memiliki alat ini Harus akan meningkat. seperti ini kan begitu. Tentu Dan kan perencanaan seperti kan. itu. Sehingga apa namanya? Mungkin yang menjadi kata kunci dan membuktikan bahwa pemerintah daerah juga peduli terhadap penyakit, mengatasi penyakit menular dan lain-lain ini, satu tadi ya, kita butuh alas hukum, artinya Payung hukum ya. artinya ketika pemerintah daerah Kabupaten Kudus itu bisa memunculkan perda penyakit menular, penanggulangan penyakit menular tadi, maka sudah bisa dikatakan bahwa ini adalah bukti pemerintah peduli. Selama tidak ada perda penanggulangan dan pencegahan penyakit menular muncul, apakah itu perda inisiatif atau perda yang paket dari eksekutif, maka kita sebagai masyarakat itu masih mempertanyakan, oh berarti pemerintah belum peduli terhadap pencegahan penyakit itu yang sebenarnya di dunia, bahkan Indonesia sendiri menjadi anggotanya sudah ada rumusan seperti itu, sama sekali tidak actionnya. Nah ini kebetulan kan begini Mbak Eni, mungkin beberapa minggu kemarin kan sudah ada seleksi kepala dinas kesehatan khususnya. Ini kita belum tahu siapa yang lolos dan nanti siapa yang dilantik. Barangkali melalui media Centini News ini, sebagai aktivis penanggulangan dan pencegahan HIV AIDS, apa yang dipesankan oleh Mbak Eni sebagai aktivis untuk kepala dinas kesehatan yang baru nanti? Iya, sebetulnya ini harapan masyarakat. Kalau harapan pribadi saya sih, orangnya itu ini, sebelum orangnya saya ingin bahwa nanti yang menjadi kepala dinas itu ada fit and proper test secara terbuka. Berani nggak? Nah, kan gitu. Ini kan sudah selesai asesmen atau apa itu, iya, ya. Jadi tinggal diumumkan sebenarnya. Sebetul kan belum disahkan atau belum di SK-kan ya. Oke lah, ini belum terlambat. Bagaimana calon-calon ini? Misalnya ada 1, 2, 3, tampilkan ke publik. Dewan juga kan bisa, DPRD bisa mengundang atau hearing lah, katakan bahasa kerennya hearing ya. Fit and proper test yang dilakukan oleh masyarakat misalnya. Masyarakat akan bertanya, misalnya begini, Bapak atau Ibu sebagai calon kepala DKK, kepala dinas kesehatan, substansi dari dinas kesehatan, substansi dari kesehatan masyarakat ini apa? Misalnya pertanyaan itu. Kalau roh dari kesehatan aja nanti kepala dinasnya enggak ya sudah. Roh dari kesehatan itu apa sih? Lalu dicantolkan dengan program-program pemerintah yang ada. Jangan sampai bahwa dinas bicara kesehatan tuh hanya sekedar bahwa sehat gitu aja. Sehat itu seperti apa? Ibu orang dengan HIV itu terlihat sehat loh. Dia nggak tahu kalau dirinya punya virus di dalamnya kalau tidak ada pemeriksaan. Tapi tahu-tahu dia sakit dan AIDS. Nah, ini satu roh dari sehat itu seperti apa ya, biar mereka jabarkan. Lalu setelah itu ada pertanyaan berikutnya, misalnya untuk program-program dinas kesehatan di masa akan datang, apa saja sih yang untuk masyarakat? Karena di sini goalnya untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya masyarakat itu berdaya, tahu
mau dan mampu menjaga kesehatannya. Ini apa yang akan menjadi Ya, program-program ke jadi depan. Nah, kan lebih idealnya ada fit and ya, proper test yang dilakukan tidak hanya hmm, oleh pejabat apa pejagat ya. Nah, tetapi juga masyarakat dong. Karena iya. ini nanti juga untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat juga diajak rembukan kan begitu. Ya paling Masyarakat tidak dimintai kalau masukan kan kalau begitu. misalnya di DPRD atau di institusi apapun itu mereka banyak membutuhkan prosedur dan lain-lain, ya minimal calon-calon kepala dinas yang kemarin mengikuti mengikuti seleksi minimal mau hadir di Centini News lah. Artinya saya akan Begini begitu ya. sandingkan dengan Bu Eni minimal kalau di Siap. dinas kesehatannya kan begitu. Kalau saya Jadi siap, gak tahu untuk ya calonnya. Pak, paling tidak kan ini ya forum mewakili masyarakat Kudus, karena ini kan juga bisa diakses di beberapa media, ya tentu ini bagian dari pengejawantahan visi misi, dan supaya nanti kita tidak akan mendapatkan kepala dinas yang seolah ini hadirnya itu seperti memaksa kambing untuk berenang atau Kasih pelampung. seperti memaksa bebek untuk berlari kan. Artinya kita benar-benar butuh misalnya di dinas kesehatan ya orang yang paham tentang kesehatan, di dinas tenaga kerja perindustrian juga harus sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuannya, di pendidikan juga seperti itu kan begitu. Jadi minimal calon-calon itu mau hadir di Centini News untuk menyampaikan visi dan misinya, supaya nanti akan menjadi pertimbangan penentu kebijakan, ya dalam hal ini mungkin Pak Bupati, PLT Bupati yang punya hak prerogatif. Oh, setelah begini-begini ternyata ini yang akan mampu menjabarkan program-program kesehatan sesuai dengan amanah undang-undang kan begitu. Menurut Bu Eni, kira-kira Bagus sih. eh, Kan sudah saya bocori tadi bahwa roh kesehatannya seperti apa. Tinggal nanti calon-calonnya kan belajar lagi tuh. Bahwa tidak semua tidak semua yang berbasis kesehatan itu paham loh hmm, tentang ya kesehatan masyarakat. ya paling tidak nanti Saya tidak menaifkan itu. dari redaksi Centini News biar mencoba untuk mengkonfirmasi kesediaan para calon untuk ya sekedar apa, kita tidak bermaksud untuk berdebat atau bahkan menelanjangi kemampuan mereka, tidak, tapi setidaknya kita kan tahu bocoran. Oh, kalau saya nanti akan jadi kepala dinas saya akan seperti ini karena persoalan mendasarnya begini-begini kan begitu. Ya, roh kesehatannya harus tahu. Ah, Roh kesmasnya ya kesehatan masyarakatnya. Karena masyarakat kan tidak hanya jadi objek sih. Masyarakat itu harus dirangkul menjadikan mitra. iya, sebagai aktivis pencegahan dan penularan penyakit HIV ya. Upaya apa yang Bu Eni sudah lakukan untuk merealisasikan program-program yang menjadi goal tadi? Saya aktivitas saya di HIV, pencegahan penularan maupun pendampingan penjangkauan maupun untuk manajemen kasusnya itu saya sudah lakukan 12 tahun. Jadi kalau orang kuliah mungkin ya sudah 2 kali S-nya ya. Jadi begini, bahwa awal-awal tahun 2010 itu memang saya hanya berbicara tentang pendampingan penjangkauan untuk teman-teman supaya bagaimana mereka sehat. Lalu setelah itu kami advokasi ke waktu itu di Kudus itu ada yang namanya Jamkesda. Nah, ketika mereka sakit, mereka harus terfasilitasi. Kenapa mereka terfasilitasi? Karena mereka masuk di PMKS.
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinsos. Nah, walaupun sampai hari ini kegiatan-kegiatan untuk HIV AIDS di Dinsos juga belum ada atau masih sangat jauh dari ideal. harapan ya. Nah, lalu yang berikutnya kami juga berjejaring bekerjasama dengan layanan. Akhirnya kita memberikan motivasi, membantu beberapa layanan untuk segera ada namanya layanan CST atau PDP. Jadi bisa mengakses obat di Kudus, obat ARV ya atau obat untuk HIV itu di Kudus. Akhirnya tahun 2017 saat itu bulan November kita sudah ada klinik CST di RSU. Jadi sampai hari ini baru ada satu klinik CST di RSUD. Nah, ketika bicara SPM 100% ini, itu harusnya akses obat ARV yang gratis ini bisa diakses di tingkatan puskesmas. Artinya mendekatkan layanan pengambilan obat atau akses obat ini dari masyarakat atau ODA itu ke puskesmas setempat. Ini yang belum sampai hari ini. Jadi ada harapan untuk di 2021 nanti hal itu sudah bisa dijalankan di puskesmas, ya. Ya Jadi paling tidak ini menjadi prioritas program kepala dinas yang baru nanti ya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang tepat juga. Itu kan salah satu dari HIV, belum yang lain belum karena penyakit menular lainnya Bagaimana dengan banyak. TB? TB itu juga ada di SPM kesehatan di puskesmas. Sudahkah itu dilakukan? Karena orang yang TB di Kudus itu untuk temuan kasus TB MDR itu kan meningkat. Ada 20 kalau nggak salah pada tahun awal tengah tahun 2020. Bagaimana mereka bisa sampai MDR karena pengobatan yang awal itu mereka putus. Jadi MDR dan lain sebagainya. Bagaimana ini pengobatan mereka? Siapa yang jadi PMO? Nah, di tingkatan puskesmas lagi ini. Nah, tambahin aja petugas-petugas atau paramedis di puskesmas, kalau perlu rekrut relawan-relawan untuk di puskesmas untuk ini penjangkauan, pendampingan teman-teman yang positif TB, positif HIV, positif hepatitis misalnya, atau ibu hamil. Bidan desa itu kasihan kan, bebannya terlalu banyak, mulai dari lansia, dari ibu hamil sampai pada imunisasi dan lain sebagainya. Nah, bidan desa satu orang menghapus sekian dan program-programnya ya tidak bisa maksimal untuk kinerjanya kan gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat juga penting. Bu Eni, tren anak terinfeksi HIV ini kan nyata. Ya. Artinya bagaimana pencegahan dan penularannya? Tahun 2016 itu kan sudah ada program yang namanya PPIA. PPIA itu pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi bagaimana mencegah anak terinfeksi HIV dari ibu kan gitu. Artinya semua ibu hamil harus di screening. Screening tadi ya. Iya, minimal screening 2 kali kan. Begitu dia diketahui hamil pada kehamilan misalnya 2 bulan hamil atau 4 minggu hamil atau 8 minggu hamil, itu harus di screening. Untuk 3E-nya, 3E itu apa? 1, sifilis, hepatitis dan HIV. Karena 3-tiganya ini menular lewat ASI, menular lewat jalan lahir kan begitu. Nah, ketika sudah di screening awal dan nanti screening yang kedua ada ketika mendekati HPR. Nah, ketika nanti positif mendekati HPR positif kan segera diobati, dilakukan intervensi pengobatan. Tetapi kalau negatif ya silahkan melahirkan normal, silahkan menyusui bayinya. Nah, program-program yang berkesinambungan inilah yang belum terlihat di Kudus. Artinya ketika seorang ibu di sana tadi kan ada mengurangi angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi. Nah, programnya apa? Di DKK itu ada program untuk pemberian susu formula atau nutrisi, bukan susu formula ya, PMT. Jadi judulnya PMT. PMT kan bisa apa saja. Di sana untuk bayi yang kurang gizi, bayi yang girang.
bayi dengan gizi kurang, hibur bayi dengan gizi buruk. Apakah ini mereka harus girang dulu atau hibur dulu baru di diberi PMT? Tapi bagaimana pencegahan kan pencegahannya itu begitu. yang penting kan Nah, begitu. karena ibu hamil yang mempunyai 3 virus di dalam tubuhnya ini, salah satu 3 virus ini, mereka tidak boleh menyusui. Karena ini Artinya kalau sudah hasil screeningnya positif, positif berarti harus 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 disupport. di Nah, apakah masyarakat tadi ketika angka kemiskinan belum tercapai, tereliminasi, masih ada angka kemiskinan, apakah masyarakat ini mampu membeli support? Kita bicara masyarakat miskin ya. Kalau masyarakat menengah oke lah, masih bisa memberikan susu formula. Tapi bagaimana dengan seorang ayah yang dia sakit, kena AIDS, HIV, lalu AIDS, berbaring di rumah sakit, ibunya punya anak bayi dan harus disusui karena tidak mau membeli support. Apa yang dilakukan? Ini loh program yang terputus karena tidak saling sinkron ya gitu. Apakah bayi ini harus hibur dulu baru dibantu? Nah, ini ada di Danapok bisa kok sebetulnya. Di tingkatan puskesmas bisa karena di sana pencegahan. Bagaimana bicara stunting? Roh dari stunting itu apa? Bayi bisa stunting kalau ibunya ini misalnya lingkar lengannya kena kek kurang, lalu ibu bayi atau ibu hamil ini karena ada penyakit kronis, ini bayinya bisa stunting. Bicara pencegahan stunting tanpa melibatkan ibu, ini ya sama saja stunting dulu baru tak kasih PMT, baru tak kasih support, kan begitu. Ini yang tidak pernah banyak di apa ya namanya, sebuah gerakan yang sinkron lintas sektor ini tadi. Harus secara menyeluruh ya. Tidak bisa sini jalan ke sana, yang di sini jalan ke sini. Jadi itu yang komunikasi itu yang belum. Ya kalau saja misalnya mungkin di regulasi kita itu membolehkan ada kepala dinas outsourcing. Mungkin lebih baik saya sudah mengusulkan Bu ini untuk menjadi kandidat kepala dinas kesehatan. Saya lebih banyak di luar, lebih enjoy ya. Artinya Mbak Eni untuk penyakit jenis AIDS atau HIV dan yang lain ini kan masih masih tergolong di masyarakat itu menjadi stigma negatif ya, sehingga kadang-kadang mereka juga agak kesulitan mendapatkan fasilitas pengobatan dan lain-lain. Selama ini menurut Mbak Eni stigma ada, tetapi untuk fasilitas kesehatan itu lebih dipermudah saat ini. Saat ini sudah ya. Ketika orang sakit, walaupun kemarin UHC Kudus ya, kemarin kan sudah UHC 86% misalnya, sekarang kan buyar. UHC-nya mana kan begitu. Karena dengan adanya pandemi ini semuanya jadi ambiar deh kan begitu. Akhirnya kembali lagi ke jam kerja bahwa orang sakit itu memakai SKTM. Kembali lagi kepala desa, surat miskin, nanti dinas sosial. Jadi layanan untuk kesehatan mereka lebih mudah dan mereka memang mempunyai hak untuk dilayani kan begitu. Tetapi untuk action tadi, tolong diulangi tadi, layanan dipermudah sudah ada. Ya mungkin stigma negatif yang termasuk dikucilkan sama masyarakat. Kalau dikucilkan diskriminasi. Kalau stigma negatif itu karena ketidakpahaman bahwa orang yang kena HIV itu karena suka esek-esek misalnya. Banyak kok yang suka esek-esek nggak kena HIV kok. Ya. Dan yang kena HIV, yang terinfeksi HIV itu karena ketidakpahaman mereka terkait pencegahan. Artinya di sini apa yang harus dilakukan? Suluh ke masyarakat. Kita nggak
bicara suluh tentang kesehatan kita jauhkan dari tentang moral ya. Ya. Nah, ketika nanti kita barengkan dengan bahwa kalau kita di sebuah perkawinan yang sakinah mawaddah itu kita terhindar dari HIV, ternyata banyak kok yang mereka itu terinfeksi HIV di Yang dalam sebuah perkawinan yang yang baik-baik legal. saja ya. Nah, Yang menurut sakinah masyarakat mawaddah, iya. samawa ya. Nah, samawa itu tadi kan. Nah, jadi itu kita mencoba merubah pola pikir dari banyak masyarakat bahwa bayi yang tidak bisa apa-apa pun bisa terinfeksi HIV. Bagaimana kita bisa menstigma mereka? Jadi dengan adanya suluh yang masif terus-menerus tentang pencegahan penularan, maka di situ stigma akan turun. Ketika stigma turun, diskriminasi juga akan berimbas turun. Jadi paling tidak masyarakat harus terus diedukasi dengan informasi-informasi yang benar ya. Betul. Tentang HIV atau AIDS. Kata kunci apa tadi dan bagaimana edukasi yang benar ya. Karena kalau edukasinya agak sedikit melenceng, justru stigma itu akan tebal bahwa orang yang HIV itu karena suka sekali berganti-ganti pasangan. Artinya di sini ada stigma bahwa orang yang kena HIV itu karena mereka tidak pernah memakai kondom. Nah, ibu hamil ini kan tidak pakai kondom. Kalau pakai kondom nggak hamil dong. Nah, mereka menjadi faktor resiko penularan penyakit menular atau virus-virus yang lain kan. Jadi itu artinya ibu rumah tangga juga sangat rentan terinfeksi virus itu ya. Terbanyak ibu rumah tangga, jadi temuan kasus tahun 2020 sampai minggu ini, sampai kemarin hari Jumat itu 125 orang baru. Ini turun dari kemarin, dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu sekitar 158 kalau nggak salah. Dan di sini hari ini per tahun ini, hari ini itu 125 orang. Dari 125 orang ini laki-laki terbanyak, ada 85 orang. Yang perempuan 40 orang. Perempuan inilah dari istri-istri separuh suami ini yang terinfeksi dari para suami ini. Lalu yang menarik lagi, dari 85 laki-laki ini ada 9 remaja. Artinya ada 10% loh. Remaja usia 14 sampai 19 tahun. Artinya gejala HIV di kalangan anak-anak muda ini juga harus terus diwaspadai juga ya. Tidak, kalau HIV tidak bergejala. Mereka didapatkan karena screening ini tadi. Jadi mereka belum sakit dan mereka tapi hasil screening begitu penting screening itu ya. Iya, dan itu juga sebetulnya ketika kita secara masif melakukan screening dan kita 90% itu kita temukan orang yang terinfeksi HIV, itu sebetulnya lebih menghemat biaya anggaran kesehatan. Artinya ketika program-program screening itu terus dilakukan secara masif tentu akan meminimalisir dan mungkin akan bisa deteksi dini orang-orang yang terinfeksi dan tidak, sehingga nanti pencegahannya bagaimana dan lain-lain kan begitu. Ketika bicara meminimalisir, itu meminimalisir biaya kesehatan. Ketika seseorang sakit, otomatis biaya lebih besar. Ya. Ada orang rawat inap kena ini dan itu lebih besar biaya pemerintah daerah. Karena ini semua harus ditanggung pemerintah daerah. Tapi kalau kita menemukan dalam posisi mereka masih sehat, biaya itu enggak ada. Ini yang perlu intinya kan. Ya, artinya di tingkat screening itu sendiri memang memerlukan biaya. Akan tetapi jika itu dilakukan secara masif tentu akan bisa menghemat biaya yang lain kan begitu. Lagian untuk reagennya kan kita dapat juga bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Misalnya kita butuh reagen 20.000. Pemerintah pusat menganggarkan, pemerintah provinsi menganggarkan, kekurangannya tinggal dihandle oleh APBD. Nah, tinggal nutup saja kan.
sebenarnya tidak goodwill-nya mahal. ini balik lagi ke sana. Jadi pada intinya bahwa sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus memang belum ada. Kalaupun ada itu belum Belum maksimal, serius ya. belum serius untuk bisa mendukung Pencegahan. pencapaian Ini zero program-program zero tadi ya di Free tahun Zero ya. Nah, dengan 2027 program dan stopnya. lain-lain kan begitu. Sehingga tentu kita berharap pemerintah baik itu eksekutif, legislatif ini mensegerakan mewujudkan perda tentang pencegahan dan menular. penyakit menular itu tadi. Sehingga dari perda itu nanti akan Iya. bisa menjadi alas hukum, akan Ya, bisa payung menjadi hukum. rujukan Nah, hukum ketika kita akan melakukan action semacam tadi, itu. ya. Karena mungkin cantolan hukum di atasnya juga sebenarnya sudah, tinggal bagaimana inisiasi dari anggota DPRD dan mungkin Eksekutifnya. eksekutifnya ini bisa. Ya, mudah-mudahan lah nanti ketika sudah ada kepala dinas yang baru, kita doakan mudah-mudahan ada inovasi di bidang itu. Ya paling tidak membuka ruang seluas-luasnya kepada aktivis seperti Bu Eni ini bagaimana mengkerjasamakan, mengkomunikasikan kan begitu. Jadi paling tidak ketika memiliki program itu harus betul-betul berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan semata, sehingga nanti capaian kegiatan-kegiatan itu berdasarkan skala prioritas. Jangan mungkin seperti yang banyak diomongkan masyarakat itu, bahwa di tahun-tahun yang kemarin itu banyak belanja alkes tapi tidak difungsikan secara maksimal. Karena apa? Ya karena mungkin tenaganya yang belum. Sementara real bahwa untuk pencegahan HIV, AIDS dan penyakit menular lainnya itu membutuhkan alat yang sebenarnya tidak mahal kan begitu. Hanya akan tetapi mungkin kalau ini dilakukan secara serius dan masif, tentu akan bisa menghemat belanja-belanja yang lain kan begitu. Bu Eni, terakhir pesan kepada masyarakat dan pemerintah seperti apa? Ya, jadi tentang pencegahan penularan HIV itu tidak mutlak menjadi tanggung jawab seorang kepala dinas atau di dalam hal ini kepala dinas kesehatan. Tidak, di sini tadi saya bicara Linsek. Jadi semua itu mempunyai peran. Misalnya dinas tenaga kerja mempunyai peran kan untuk suluh di tingkatan pekerja. Dinas UMKM mereka juga bisa melakukan suluh di UMKM-nya, atau dinas sosial atau dinas pendidikan, semua berperan. Jadi tidak hanya dinas kesehatan saja ya. Dinas kesehatan saja, hanya mereka menjadi teknis ya. Ketika ada tadi ada screeningnya, jadi suluh bisa dilakukan semua. Dan untuk dinas kesehatan ini perencanaan untuk kesehatan masyarakat paling tidak mengambil beberapa inisiatif, saran masukan dari masyarakat. Jangan sampai nanti RKA-nya copy paste. Iya, kita semua tahu. Jadi untuk memudahkan LPG tentu ya. Iya. Nah, tren perkembangan penyakit atau perkembangan atau dinamika masyarakat itu kan tidak bisa copy paste dari tahun sekian menjadi tahun sekian, kan nggak bisa. Nah itu loh pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pentingnya mendengar dan menampung masukan saran dari masyarakat. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat. Mereka tidak mampu untuk menjaga kesehatan masyarakat kalau masyarakat itu tidak dilibatkan. Pemberdayaan masyarakat juga ada di goal di SDGs. Ya, artinya semua itu sudah terprogram demikian ya, dan capaian goalnya juga nyata, nyebut tahun dan lain-lain kan begitu.
Oke, terima kasih Bu Eni sudah Sama-sama, bersama terima kasih. kami di Centini News Pojok Kota Kudus. Mudah-mudahan informasi dan edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, paling tidak syukur Kudus sebelum tahun yang ditargetkan itu sudah zero semuanya kan begitu. Amin. Dengan tentu Semua niat pihak. baik semua Goodwill. pihak untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pencegahan virus penyakit menular tadi. Terima kasih sudah bersama saya Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.